Shalom dan salam damai saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam santapan firman Tuhan minggu pertama musim Prapaskah bersamaan dengan hari Rabu 9 hari bulan Mac 2022. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 11 ayat 29 hingga ayat 32. Marilah kita bersama mendengar dan menghayati firman Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwi, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari hujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwi akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwi itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam pembacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana orang-orang yang mengerumuni Yesus meminta tanda daripada Yesus. Mereka tidak meminta mukjizat, tetapi meminta tanda supaya mereka boleh percaya bahwa Yesus sungguh anak Tuhan dan juru selamat. Yesus sesungguhnya telah memperlihatkan banyak tanda bahwa Dia adalah juru selamat. Misalnya dalam Lukas bab 11 ayat 14, Yesus telah menyembuhkan seorang yang bisu. Namun apa terjadi? Mereka mengkritik dengan mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang bisu menggunakan kuasa Beelzebul. Mereka tidak suka Yesus dan sebenarnya mahu memerangkap Yesus. Apa kata Yesus? Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Yesus mengatakan demikian kepada orang banyak yang mengerumuni dia karena dia menyaksikan bahwa banyak orang pada zamannya tidak mempedulikan kehadirannya sebagai putra Allah. Dia datang sebagai pembawa keselamatan, tetapi manusia yang memerlukan dan mencari keselamatan itu selalu berdalih dan meminta tanda yang lebih jelas dan lebih meyakinkan agar mereka menerima Dia. Saudara-saudari terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah pertobatan. Sesuai dengan pembacaan pertama, Injil dan juga Mazmur. Pada masa Prapaskah ini, ajakan dan ajaran untuk bertobat menjadi dasar penghayatan hidup umat beriman, sesuai dengan ajakan yang disampaikan oleh Yunus kepada orang Niniwi. Yesus bersabda, "Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya." Niniwi melakukan firman Tuhan apabila Nabi Yunus berseru tentang pertobatan. Pada mulanya, Nabi Yunus enggan melihat Niniwi bertobat
Kerana bagi Nabi Yunus, mereka layak menerima hukuman atas kejahatan dan dosa-dosa mereka. Nah, saudara-saudari, tanpa kita sadari, kita juga bersikap seperti ini. Kita mungkin tidak mahu orang bertobat, dan kita mahu mereka dihukum kerana perbuatan mereka. Malah ada yang sampai mengatakan, sampai mati pun saya tidak akan memaafkan kesalahan dia. Sukar untuk memaafkan adalah naluri semula jadi manusia. Apabila orang memfitnah dan menuduh kita yang bukan-bukan, reaksi kita yang pertama ialah marah dan membenci orang tersebut. Namun Tuhan tidak pernah berhenti untuk memanggil setiap kita untuk bertobat. Tuhan telah menghantar Nabi Yunus kepada orang di Niniwi yang penuh dengan kejahatan dan kedegilan agar mereka bertobat. Jika kita baca kisah Nabi Yunus pada mulanya sangat keras hati untuk mengikut perintah Tuhan. Nabi Yunus berkata, "Saya lebih rela mati daripada pergi ke Niniwi untuk menyebarkan pesan pertobatan kepada orang-orang yang jahat ini." Dia melarikan diri ke Tarsis. Namun di tengah lautan, kapal yang dia naiki hampir karam dilanda taufan. Lalu Nabi Yunus dibuang ke laut dan hidup selama 3 hari 3 malam di perut ikan sebelum dimuntahkan ke daratan. Pengalaman Nabi Yunus ditelan oleh ikan memberi kesedaran kepadanya betapa murah hatinya Tuhan dan betapa besar belas kasihannya kepada orang-orang yang berdosa di Niniwi. Nabi Yunus berseru kepada Niniwi agar mereka bertobat. Niniwi mendengar seruan pertobatan Nabi Yunus. Seluruh rakyat Niniwi, termasuk raja, malah anak-anak dan binatang ternak, turut berpuasa dan bertobat. Saudara-saudari, kalau orang-orang Niniwi yang pagan boleh bertobat, kenapakah orang-orang Yahudi dan termasuk kita sendiri tidak mahu bertobat? Tanda Nabi Yunus adalah sesuai untuk kita semua. Tanda pertobatan. Sesungguhnya Tuhan sentiasa setia memanggil kita untuk mendengar firman-Nya dan bertobat. Inilah tanda Nabi Yunus. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus enggan, malah tidak mahu mendengar dan percaya kepada Yesus yang adalah anak Tuhan. Mereka sentiasa terperangkap dengan suara-suara dalam fikiran dan kejahatan dalam hati mereka. Saudara-saudari, mungkin banyak suara-suara dalam fikiran dan hati kita yang memberi 1001 macam alasan untuk kita tidak mahu bertobat. Mungkin ada yang mengatakan, belum lagi masa untuk bertobat. Nantilah kalau saya tua, barulah bertobat. Atau tahun depanlah saya bertobat. Atau bukan saya yang bersalah, dia yang harus bertobat. Saya jadi begini sebab dialah yang harus bertobat. Saudara-saudari, berhati-hatilah jika ada suara-suara seperti ini dalam pikiran dan hati kita. Jika kita membenarkan ini berlaku dan melayan pikiran-pikiran dan perasaan negatif ini, lama-kelamaan akan menjadi lebih teruk hari demi hari, sehingga menjadikan hati kita keras untuk bertobat. Sesungguhnya Tuhan berbicara dalam banyak cara agar kita mendengar seruan pertobatannya. Tuhan berbicara melalui peristiwa yang berlaku di sekeliling kita, melalui khotbah harian,
melalui pengalaman hidup harian kita bersama keluarga maupun rekan sekerja dan masyarakat kita. Adakah kita mendengar suaranya? Adakah kita melihat tanda Nabi Yunus? Saudara-saudari terkasih, janganlah kita mengambil ringan atau bersikap tidak peduli akan musim puasa ini. Bayangkan usia kita sekarang. Maksudnya, sudah berapa tahun Tuhan bagi kita musim puasa? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Atau 50 tahun? 50 tahun musim puasa untuk kita berubah. Apakah yang telah kita lakukan? Adakah kita sudah secara total bertobat? Bertobat dengan diri kita dan hubungan dengan orang lain? Perubahan kita adalah tanda Nabi Yunus yang Tuhan mau kita lakukan. Dan inilah yang kita mahu lakukan. Pertobatan bermaksud turn around, kembali ke arah yang betul. Mengubah cara berpikir, mengubah tingkah laku, dan kembali kepada Tuhan. Doa kita bukan hanya doa. Puasa kita bukan hanya berpuasa semata-mata. Pemberian sedekah kita bukan hanya sedekah semata-mata. Semua ini bermaksud merubah hati kita, kembali kepada Tuhan, dan melihat melalui mata Tuhan. Jika kita melihat melalui mata kasih Tuhan, kita mampu melihat kelemahan, keangkuhan, dan dosa-dosa kita. Seterusnya, kita mampu memaafkan diri kita, sebab Tuhan tidak pernah menghukum mereka yang mahu bertobat. Mengakui kita adalah manusia yang lemah akan membuka hati kita untuk memahami dan menerima kelemahan dan kekurangan orang lain atau pasangan dan keluarga kita. Jika setiap kita dapat melakukan demikian, maka kita tidak jauh dari orang-orang Niniwi, yaitu melakukan firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.